Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen kepada host. Mungkin saya minta izin untuk share screen. Masih disable. Sudah dijadikan Ya, host oke, kanannya. baik. Terima kasih. Nah, apakah slide saya yang saya tampilkan sudah terlihat? Sudah ya? Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, biar apa ya? Biar cair nih, biar nggak terlalu serius. Dan juga waktunya sudah siang, jadi mungkin kita buat relax ya. Saya mau baca pantun dulu nih, Mr. Aib. Boleh ya, Mr. Aib ya? Silakan. Satu pantun saja sih. Oke, nanti boleh bilang cakep gitu ya di tengah-tengah. Oke. Paling enak makan mie. Cakep. Biar kenyang pakai nasi katanya. Cakep. Pasca pandemi ya, anak-anak makin berprestasi. Iya, cakep. Oke. Ya, itu pantun biar tidak terkesan serius amat begitu ya, Mr. Aib ya. Nah, ini selaras dengan tema kita hari ini untuk parenting, yaitu bagaimana sih anak-anak kita setelah kondisi pandemi sebetulnya belum sepenuhnya hilang ya, karena masih ada beberapa informasi ya terkait dengan ada gelombang keberapa lagi nih sekarang ya, berapa gelombang begitu. Tapi sekolah sudah dilakukan pembelajaran tatap muka ya. Di beberapa kampus juga sudah dilakukan pembelajaran yang hybrid ya, ada yang online, ada yang onsite ya, jadi campuran gitu, makanya disebut sebagai hybrid. Nah, jadi bagaimana setelah pandemi ini, pasca pandemi ini anak-anak makin berprestasi ya, itu harapan kita semua. Nah, ini tadi saya sudah disampaikan oleh Mr. Aib, saya akademisi, paling tidak saya sudah 26 tahun ya, sejak 96 sebetulnya saya menjadi guru. Saya jadi guru MI, MTS Alia tahun 96 sudah jadi guru di Palembang ya, setelah lulus dari pesantren dulu ya. Kemudian saya dulu kuliah psikologi di Belgia, dan sekarang menjadi penasihat di bidang psikologi Indonesia dan menjadi penulis modul PPG untuk Kemdikbud dengan tema pembelajaran berdiferensiasi, dan juga buku yang saya tulis tentang itu ya, differentiated instruction atau pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sekalian, silakan bila sudi untuk mampir di medsos saya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di YouTube, di Blogspot ya. Nah, saya sering sharing tentang parenting, tentang pendidikan, psikologi ya, karena itu kajian yang saya tekuni. Baik, kita langsung saja ke materi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga Gemilang Psikologi dari lembaga kami ya. Ada psikotes, ada konseling, parenting, seminar, event organizer. Kita ada di Lampung, ada di Bandung, dan ada di Jabodetabek juga. Ya, saya masuk kepada materi. Prestasi. Apa sih prestasi? Prestasi itu secara sederhana ya adalah kemampuan yang dapat bertambah karena adanya proses belajar. Jadi dengan adanya proses pembelajaran yang dilakukan, yang dialami oleh anak, maka kemampuan anak akan terus bertambah dan bisa mewujud menjadi prestasi. Nah, kondisi pandemi kemarin ya, mungkin proses belajarnya ada sedikit hambatan karena ya aktivitas kita memang dibatasi gitu ya. Tapi sekarang setelah pandemi, paling tidak setelah mulai dibuka ya, tidak lagi terlalu ketat ya. Kalau dulu kan sampai PSBB, PPKM levelnya di 1, 2, 3, 4 gitu, betul-betul nggak bisa kemana-mana, bahkan tidak bisa pulang kampung ya. Lebaran di rumah masing-masing ya sholatnya. Kemudian berapa kali pulang kampung untuk Idul Adha, Idul Fitri di rumah saja gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Nah, sekarang sudah mulai dibuka. Sekarang kita ingin agar anak-anak makin melesat ya, karena ternyata di pandemi itu ada sisi-sisi yang kita bisa ambil
manfaatnya, ada hikmahnya gitu ya. Nah, jadi memang corona kemarin itu menyebabkan siswa harus belajar dari rumah. Kita mengalami betul ya 2 tahun lebih ya, dari awal 2000 ya, tepatnya si Maret ya. Kemudian 2020 maksudnya, anak-anak harus melakukan aktivitas di rumah, kita juga bekerja dari rumah, guru mengajar dari rumah ya, gitu. Nah, namun kalau kita coba lebih adil ya dalam berpikir, dalam melihat fenomena, Tuhan kan tidak mungkin melakukan sesuatu itu untuk sia-sia. Pasti apapun ketentuan Tuhan, ketentuan Allah itu pasti ada hikmahnya. Coba mari kita lihat apa saja sih sisi positif dan sisi negatif dari pandemi. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan di chat apa sih sisi positif dan sisi negatif dari pandemi. Nah, mungkin bisa menambahkan ya. Silakan boleh dituliskan sisi positif dan sisi negatif dari pandemi. Ini paling tidak yang saya amati ya. Sisi positif, sisi negatifnya dulu ya dari pandemi. Adanya pembatasan aktivitas. Belajar yang tadinya di sekolah dibatasi, ibadah yang tadinya bisa dilakukan di masjid dibatasi, kerja yang bisa dilakukan di kantor dibatasi dan nggak bisa bergerak antar kota ya, diisolasi dan sebagainya. Kemudian berkurangnya pendapatan ekonomi, tadinya yang jualan itu laku banyak, sekarang dalam kondisi pandemi ya lakunya hanya beberapa saja gitu. Jadi secara ekonomi menurun. Kemudian karena di rumah terus jadi bosan, ya, terlalu banyak berdiam di rumah. Bagi yang lagi mencari kerjaan semakin susah ya karena banyak PHK. Banyak PHK karena omset menurun, karena apa ya permintaan produksi menurun, akhirnya kan banyak yang PHK. Orang-orang yang anak-anak yang baru lulus makin mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Itu di antara sisi-sisi negatif dari pandemi. Tapi karena semua ketentuan Allah itu pasti ada hikmahnya, maka kita coba lihat dari sisi positif pandemi. Bukan berarti kita berharap ada pandemi lagi, enggak. Tapi ternyata pandemi itu bisa meningkatkan penggunaan teknologi. Dulu kita tidak atau kurang familiar lah dengan Zoom ya, yang seperti sekarang kita jalanin ya, atau Google Meet, atau medsos dan lain sebagainya ya. Medsos kan dulu mungkin variasinya hanya WhatsApp ya, ada Line sekarang, ya, Line juga sudah lama, ada BIP, ada Telegram ya, macam-macam itu. Jadi Zoom misalnya saja ya, mengalami keuntungan yang sangat luar biasa karena di launch ya, kemudian kondisi pandemi itu orang semuanya ya, aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan secara fisik kemudian tidak bisa, akhirnya beralih kepada aktivitas yang dilakukan secara online dan Zoom diantaranya itu yang paling banyak mendapatkan berkah gitu dari pandemi ini. Melesat luar biasa itu penggunaan Zoom. Nah, sisi lain dari pandemi yang positif adalah meningkatnya kreativitas ya. Karena memang kemudian dibatasi, tapi kita semua harus tetap bergerak, orang harus tetap bekerja. Akhirnya ada kreativitas-kreativitas tertentu yang kemudian muncul begitu dalam berjualan, dalam belajar, dalam apapun itu, dalam berbagai aktivitas. Akhirnya ada kreativitas-kreativitas yang kemudian muncul karena kondisi pandemi. Kemudian pembelajaran lebih bervariatif. Misalnya dulu kita ngajar guru-guru ya mengajar dengan berbagai strategi pembelajaran yang sudah dilakukan, tapi ketika pandemi akhirnya digunakanlah beberapa fasilitas-fasilitas seperti misalnya Padlet, Mentimeter, Kahoot ya. Nah, supaya ada interaktif gitu. Saya selama pandemi saya sudah berapa kali memberikan training kepada guru-guru bagaimana melakukan pembelajaran secara aktif dan interaktif, fun and interactive learning ya, dengan menggunakan Padlet, dengan menggunakan Mentimeter, Kahoot itu. Saya training ke beberapa institusi sekolah untuk guru-guru begitu. Dan mereka kemudian merasakan oh iya dengan menggunakan fasilitas aplikasi-aplikasi tersebut mereka ketika mengajar merasa lebih sangat terbantu begitu dengan pembelajaran yang bervariatif.
Nah, kemudian juga sisi pandemi tentu meningkatkan kita semua ya kesadaran akan kesehatan gitu, yang tadinya mungkin ya kurang bersih, sekarang menjadi lebih hati-hati, lebih bersih ya, cuci tangan menjadi kebiasaan, ya tutup hidung, tutup mulut ketika bersin ya, itu sudah menjadi kebiasaan ya. Artinya kita jadi lebih aware, lebih sadar tentang kesehatan kita. Nah, eh, saya lanjut ya. Ini ada yang kreatif nih, yang kreatif jadi mulai ikut-ikutan menampilkan ininya, coret-coretannya ya. Nah, baik kita lanjut. Jadi kembali kepada kondisi pandemi. Apa yang terjadi pada anak-anak kita? Ya, saya merasakan betul karena saya tidak hanya sebagai pengajar, tapi saya sebagai orang tua juga ya. Jadi 2 tahun belakangan itu ya, satu ruang kerja saya di rumah itu dipakai untuk anak saya yang kelas waktu itu kelas 3, yang satu lagi kelas 5 gitu ya, untuk belajar gitu. Jadi harus saya bagi. Nah, di saat yang bersamaan saya harus bekerja, anak saya belajar, tapi terkadang anak mengalami kesulitan ya dalam mengalami pembelajaran, nggak paham gitu. Kemudian tidak semua pelajaran anak-anak itu orang tua juga menguasai. Akhirnya kan bingung begitu. Anak mengalami kesulitan belajar. Kemudian juga orang tua kerap menyuruh belajar dengan cara yang akhirnya memarahinya karena orang tua disibukkan dengan tugas-tugasnya juga, tapi juga tidak sepenuhnya tahu tentang apa yang harus diajari kepada anak-anak gitu, karena tidak semua materi dimengerti oleh orang tua. Nah, kondisi-kondisi kayak gini memang akhirnya dirasakan pada anak-anak kita, dan saya coba mau tanya sekarang, apakah prestasi anak mengalami penurunan nggak kemarin ketika pandemi? Mr. Aib, ketika pandemi kemarin bagaimana prestasi belajar anak-anak? Apakah sama atau ada kondisi tertentu, Mr. Aib? Kalau dari nilai meningkat sebenarnya. Wah, Iya, dari nah, nilai meningkat. Jadi nilai meningkat. sebenarnya guru sangat terkejut dengan kemampuan anak-anak yang secara akademik pengetahuan ya meningkat. Walaupun itu menjadi satu pertanyaan besar, apakah anak-anak belajar mandiri? Apakah dibantu oleh neneknya? Karena kan ayah bundanya. Nah, itu penting juga itu. Iya, iya, iya. Menarik ya untuk dikaji lebih dalam. Walaupun ada pengakuan dari anak-anak kan, Anang. Gimana? Aku kan dibantu mama aku gitu kayak gitu. Jujur ya anak-anak ya. Anak-anak memiliki kejujuran levelnya lumayan tinggi dibanding orang dewasa. Ya, ya begitulah. Ya, jadi memang kondisi pandemi kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol apa yang terjadi pada anak-anak kita ya. Memang jarak ya yang terjadi di antara guru dengan anak-anak ya. Kemudian kita nggak tahu kira-kira anak itu betul-betul mengerjakan sendiri atau dibantu begitu. Atau bukan hanya dibantu, tapi dikerjakan sepenuhnya oleh orang tuanya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Bisa Sehingga jadi. nilainya bagus-bagus Ya. ya. Tapi kita husnuzon saja ya, husnuzon saja kalau anak-anak kemudian tetap bisa belajar dengan baik. Tapi kita akui bahwa banyak terjadi learning loss. Kita akui banyak terjadi learning loss dari kondisi pandemi itu. Nah, maka setelah pandemi ini ya, apa yang harus kita lakukan begitu kan? Nah, supaya kemudian learning loss yang kemarin ya 2 tahun berjalan itu bisa ya dibayar nih, dilunasin nih gitu ya kan. Ibaratnya oke lah kemarin nggak maksimal, sekarang bagaimana agar kemudian bisa kita kita bayar gitu ya. Jangan sampai learning loss-nya kemudian tetap terjadi. Nah, kita lanjut ya. Jadi kondisi pandemi akhirnya menyadarkan kepada kita bahwa ya orang tua yang suportif itu akan membentuk ya anak untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya. Jadi pada saat pandemi kemarin dengan keterbatasan anak untuk memahami pelajaran misalnya. Kemudian
si anak juga bingung mau bertanya kepada siapa. Saya mengalami sendiri ketika anak mengalami kebingungan, kemudian mau bertanya tapi bingung cara bertanya karena kode dilakukan lewat Zoom ya. Terkadang ada kendala di internet, terkadang ada kendala jaringan ya. Kemudian eh, anak juga terkadang masih belum sepenuhnya paham tentang fitur-fitur dari Zoom itu yang eh, bagaimana kalau dia bertanya, bagaimana kalau dia belum paham. Akhirnya ada yang terjadi adalah anak ya udah diam saja. Ketika nggak tahu, bukannya bertanya, tapi ya udah diam, 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 dan kemudian tidak bisa digali juga oleh guru karena kan di rumah masing-masing. Nah, itulah yang terjadi. Tapi orang tua yang suportif, kondisi ketika pandemi itu, orang tua yang suportif eh, akhirnya mampu memberikan ya dukungan yang baik buat anaknya sehingga tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ya, itu yang nilai-nilai yang bagus ya. Saya pikir karena dukungan orang tua yang luar biasa ketika pembelajaran terjadi selama pandemi. Nah, sekarang pertemuan tatap muka sudah terjadi ya. Sekolah pertemuan tatap muka terbatas, bahkan mungkin beberapa sekolah sudah full ya. Kalau di Al Azhar sudah full ya, Mr. Aib ya? Atau masih Sudah full. sudah full ya? Sudah full. Ya, alhamdulillah. Nah, karena di beberapa kampus itu masih sifatnya hybrid ya, jadi ada yang online dan ada yang offline gitu. Nah, alhamdulillah kalau sudah bisa full ya, maka di sini ada challenge bagaimana siswa beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolah. Apalagi bagi anak-anak yang baru masuk betul ya, baru masuk betul misalnya katakanlah dari TK sebelumnya ya, baru masuk. Jadi ada proses adaptasi yang harus dia lalui gitu. Atau juga bagi anak yang sebetulnya sudah di SD tapi kan 2 tahun itu cukup lama juga ya, sehingga mungkin sudah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu selama pandemi ya yang tentu sangat berbeda dengan dengan hal yang harusnya dilakukan ketika pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Nah, dengan pertemuan ya tatap muka yang terbatas ini, kita harapkan siswa bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan sekolah dan kemudian juga bisa berprestasi lebih maksimal. Apa yang perlu dilakukan? Nah, untuk membantu anak agar bisa cepat beradaptasi dan juga kemudian bisa berprestasi lebih maksimal. Ya, di sini kembali peran orang tua sangat penting untuk membantu anak dalam proses belajar. Walaupun sekarang sudah dilakukan kembali pembelajaran di sekolah, ya, tapi peran orang tua dalam hal ini tidak pernah bisa lepas, ya, karena bagaimanapun juga ketika di rumah orang tua lah yang harus memberikan dukungan perhatian kepada anak dalam proses belajar. Dan peran guru tidak kalah pentingnya juga ya untuk membantu siswa dalam proses belajar. Coba kita lihat ya untuk selama masa pandemi kemarin ya, guru-guru akhirnya ya dengan kondisi pandemi itu kan dipaksa ya oleh keadaan ya untuk kemudian belajar bagaimana menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran yang menarik, interaktif, misalnya menggunakan Kahoot, menggunakan Mentimeter, menggunakan Padlet, menggunakan Jamboard misalnya kalau di Google ya, atau menggunakan Google Classroom dan sebagainya, termasuk menggunakan WhatsApp ya. Jadi anak saya handphonenya itu penuh. Kenapa? Karena setiap saat, setiap pelajaran itu ada saja tugas, ada grupnya khusus, ada tugas-tugasnya, bikin video, bikin apa gitu. Jadi memorinya cepat banget penuh ya, karena memang semuanya dilakukan lewat handphone saat itu. Nah, sekarang pasca pandemi ya. Nah, ini tadi terkait dengan peran guru dan peran orang tua. Nah, saya buat beberapa meme ya dan saya posting di medsos saya. Misalnya nih, apa sih yang membuat anak jadi semangat belajar? Kita perlu tahu ya, baik bagi guru maupun bagi orang tua ya, selaku peran tadi ya untuk membantu anak. Kalau kita amati, anak itu akan menjadi semangat belajarnya ya, itu ketika anak menyukai pelajaran ya. Jadi biasanya
kalau anak sudah suka dengan pelajaran tertentu, misalnya ya sekarang banyak permainan-permainan tertentu yang kemudian bisa dikaitkan dengan pelajaran robot. Nah, di robot itu kemudian anak bisa belajar terkait dengan misalnya hitungan ini kecepatan. Nah, di situ kemudian kalau ini kecepatan dengan jarak begitu. Di situ ada kaitannya dengan pelajaran matematika. Ketika anak menyukai topik itu, maka biasanya semangat belajar anak akan tinggi. Yang lain lagi adalah ketika anak mendapatkan apresiasi atas kemajuannya. Setiap anak itu kan dalam belajar tuh pasti membutuhkan proses. Gitu. Nah, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, ya harus peka untuk memberikan apresiasi atas kemajuan sekecil apapun yang sudah dicapai oleh anak didik kita, oleh anak kita. Misalnya anak yang tadinya secara fisik misalnya ya untuk kegiatan life skill misalnya, beres-beres misalnya ya. Anak yang tadinya mungkin agak berantakan sekarang rapi, kita apresiasi. Nah, itu nanti akan menjadi semangat untuk menjadi lebih rapi lagi. Dalam pelajaran misalnya ketika anak yang tadinya bisa mengerjakan soal cuma 3 dalam waktu tertentu sekarang bisa mengerjakan bisa 5 dan benar semua, kita apresiasi, nanti jadi lebih semangat lagi untuk bisa mengerjakan lebih banyak lagi. Atau ketika dia membuat suatu karya tertentu. Kemarin ketika pandemi itu kan banyak banget tugas-tugas ya. Banyak pelajaran itu kemudian tugasnya berupa video misalnya. Anak disuruh bikin video gitu. Itu apresiasilah video-video anak itu ya. Wah, bagus Kak, hebat ya misalnya gitu. Anak kemudian mendapatkan pengakuan bahwa yang dilakukannya itu ternyata disukai oleh orang tuanya, diapresiasi. Anak jadi senang dan akhirnya semangat lagi untuk membuat karya-karya yang lain. Nah, hal yang lain lagi adalah yang membuat anak semangat belajar itu apa? Anak mendapatkan dukungan, baik itu dari guru maupun dari orang tua, ya. Dukungan misalnya untuk pembuatan karya video tentu kan ada gadgetnya. Dukungan fasilitas jaringan internetnya bagus misalnya, gitu. Nah, itu sederhananya seperti itu ya. Intinya ketika anak lagi semangat belajar, kita dukung ya apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh si anak tersebut. Kemudian anak merasa mendapatkan tantangan yang bisa dikerjakan. Nah, ini kalau anak belajar tapi anak sudah merasa ngerti dan memang anak itu pintar sehingga kemudian ini udah ngerti. Dia merasa tidak ada tantangan, dia jadi kurang semangat gitu. Bahkan yang dilakukan nanti apa? Gangguin teman yang lain. Nah, maka guru, orang tua perlu peka juga, ini kayaknya anak sudah ngerti nih. Anak perlu kita kasih tantangan begitu. Ya, untuk mengerjakan tanggung jawab atau tugas yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi dikasih tantangan, tapi tantangannya jangan terlalu berat. Kalau kita analogikan dengan main bola ya, seandainya musuh main bola kita itu klub yang misalnya ece-ece, ya jadi nggak semangat. Tapi kalau pemain klub yang akan bermain dengan kita itu klub yang sepadan atau lebih tinggi, kita kan jadi semangat. Wah, lebih tinggi, yuk kita coba kalahin gitu. Jadi ada perasaan gitu untuk menguasai atau untuk melampaui begitu. Jadi ada tantangan. Dan ini penting juga agar anak memiliki teman belajar yang menguatkan. Maka masa-masa SD ini kan masa-masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja ya. Ciri-ciri psikologisnya itu adalah apa? Ciri-ciri psikologis yang paling terlihat itu adalah peer group, masa-masa kelompok teman sebaya. Jadi sangat disarankan agar kita juga aware sebagai guru maupun orang tua untuk tahu siapa teman ya, teman-teman dari anak kita gitu. Karena antar mereka itu yang saling menguatkan. Nah, kemudian saya punya 4B ya, tips untuk memotivasi anak berprestasi. Nah, yang pertama, setiap anak pasti kan punya bakat dan punya minat ya. Nah, bakat dan minat anak ini kita arahkan. Kita tidak harus memaksa pemikiran kita kepada anak kita. Misalnya karena saya adalah psikologi, kemudian
kemudian saya paksa anak saya untuk nanti belajar psikologi juga. Tidak. Atau karena saya musisi, maka saya paksa anak saya untuk juga menjadi musisi misalnya. Padahal anak saya nggak suka musik. Atau karena saya olahragawan, kemudian saya paksa anak saya untuk menjadi olahragawan. Padahal anak saya lebih berminatnya ke bidang yang lain. Misalnya. Nah, setiap anak kan punya bakat dan minatnya yang berbeda-beda. Nah, bakat dan minat anak-anak itulah yang kita arahkan. Ya. Kemudian kita bantu dan dukung perkembangannya. Dan yang penting juga adalah coba berikan waktu, luangkan waktu untuk bisa bermain bersama anak, untuk mendiskusikan perkembangannya, membantu kalau ada kesulitan, mendukung kalau ada kebutuhan, begitu. Jadi mengalokasikan waktu untuk bersama dengan anak, dan yang penting juga adalah bangga dengan pencapaian anak. Apapun itu prestasi yang sudah tampilkan oleh anak-anak kita, sekecil apapun itu, banggalah, karena itu membuat anak merasa direkognisi, diakui, dan bisa membuat anak meningkat motivasinya untuk berprestasi. Nah, ini beberapa meme saya tampilkan di medsos saya yang mungkin bisa dijadikan sebagai ya quotes tertentu lah ketika Bapak Ibu mencari gitu ya, kira-kira tips bagaimana untuk menyemangati anak agar berprestasi dan sebagainya. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang dikaitkan dengan pembelajaran pasca pandemi, ya. Kenapa pembelajaran pasca pandemi ini harus lebih berprestasi? Lebih berprestasi pasca pandemi. Kenapa? Karena sekarang pembelajarannya makin interaktif. Coba bandingkan dengan sebelum pandemi, ya. Kita bisa melihat bahwa ada perubahan, ya. Saya sebagai akademisi, saya dosen, ya. Ketika saya mengajar sekarang, ya, dengan ketika sebelum pandemi, saya mengalami banyak perubahan. Kenapa? Saya selama pandemi kemarin banyak mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana mengajar secara interaktif, secara aktif, ya, menarik, dengan menggunakan teknologi. Dan saya praktekkan saat itu karena memang kondisinya harus dilakukan secara online. Dan sekarang setelah pembelajarannya sudah normal kembali, pembelajaran interaktif itu tentu tetap kita gunakan. Dan saya sangat yakin di Azhara ini juga menggunakan. Maka pembelajaran sekarang ini tentu lebih interaktif, makin menarik dibandingkan dengan pembelajaran sebelum pandemi. Nah, karena itu maka ini menjadi modal sebetulnya, ya, untuk anak-anak kita menjadi lebih berprestasi. Kemudian yang menarik juga adalah sumber belajar sekarang makin variatif. Kalau dulu anak-anak datang ke sekolah, sumber belajarnya dari mana? Dari buku, dari buku teks, ya, dari situ yang paling utamanya. Tapi kemarin ketika pandemi, ya, karena nggak mungkin guru mengajarkan, oke, anak-anak buka halaman sekian gitu kerjakan, tidak mungkin begitu saja, ya, karena semuanya sudah serba online, anak-anak juga tersambung dengan internet, akhirnya kan anak-anak bisa search tentang materi-materi pelajaran yang begitu banyak, sumber-sumber belajar yang begitu banyak, dari video, dari gambar-gambar, dari meme, dari ya, berbagai macam sumber. Akhirnya anak-anak mendapatkan, ya, sumber belajar yang makin variatif, makin banyak, gitu. Dan itu bagus. Ya. Misalnya, ya, kemarin anak saya mendapatkan tugas untuk memberikan paparan apa sih keistimewaan dari salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Jadi dia search, bahasanya bagaimana, makanannya, bagaimana pakaiannya, dan kemudian dia bikin presentasinya dan dibikin dalam bentuk video gitu kan. Nah, sumber belajarnya itu dia cari dari mana? Dia cari sendiri dari, ya, internet itu. Jadi kaya. Jadi anak sudah dibiasakan sekarang, sudah sangat terbiasa untuk mendapatkan, ya, mencari, ya, sumber belajar, ya, dari berbagai macam sumber, ya. Tidak hanya dari buku teks saja. Itu. Jadi anak-anak sekarang makin canggih, ya.
makin sakit. Dalam beberapa kasus anak-anak bahkan bisa lebih pintar daripada gurunya ketika membahas topik tertentu. Ini saya jujur mau cerita. Ini bahkan terjadi jauh sebelum pandemi, tahun 2000-an ketika saya baru lulus S1 menjadi guru agama waktu itu. Kebetulan ya saya mengajar di sekolah yang menengah ke atas ya. Jadi murid-muridnya itu lumayan lah ya secara finansial. Jadi kalau liburan itu jalan-jalannya ke luar negeri gitu. Kalau gurunya jalan-jalannya ya sebatas Parung Bogor gitu aja. Jadi pas liburan, kamu liburan kemana sayang? Saya ke Australia, Mister. Kamu kemana? Saya ke Amerika gitu. Ada juga saya ke Bali gitu. Nah begitu anak guru yang juga sekolah di situ tanya, kamu kemana jalan-jalan? Saya ke Jogja, Mister. Oh bagus dong, kamu bisa lihat ada candi di sana dari Borobudur. Enggak, Mister, aku bukan Jogja yang itu. Aku jalan-jalannya ke Jogja depan department store gitu. Nah, itu ada Jogja Department Store ya di daerah Bogor sana. Itu real itu. Jadi anak-anak yang sekolah menengah ke atas kalau liburannya ke berbagai tempat ya gitu. Nah, gurunya sendiri nggak mampu. Termasuk saya ketika lagi mengajar pelajaran agama, saya mengajar waktu itu materi tentang haji dan umroh. Saya menjelaskan bagaimana kondisi Masjidil Haram, Ka'bah dan sebagainya. Saya jelaskan. Saat itu informasi yang saya serap, yang kemudian saya ajarkan ke anak-anak, dari mana sumbernya? Hanya dari buku, dari teks, ya, dari video gitu. Ketika saya sedang mengajar gitu, menjelaskan tentang bagaimana kondisi Masjidil Haram gitu. Di belakang sana ada murid saya mengangkat tangan. Halo Mister. Oh yes, kenapa sayang? Ini Mister, saya pernah ke sana Mister sama orang tua saya. Ternyata murid saya sudah pernah ke Baitullah, ke Mekah, Masjidil Haram gitu. Lah saya gurunya sendiri yang mengajar tentang 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 haji, tentang umroh, belum ke sana waktu itu ya. Jadi saat itu saya tertegun sebentar dan kemudian oh iya ya. Memang saya saat itu adalah sebagai guru yang mengajarkan materi tentang haji dan umroh. Tapi kenyataannya murid saya yang SD itu ternyata jauh lebih banyak informasinya karena dia mengalami langsung. Dia sudah pernah ke sana. Dibandingkan dengan saya yang belum pernah ke sana. Saat itu kemudian saya segera men-switch diri saya. Oh ya, saya tidak hanya sebagai guru yang mengajarkan materi, tapi saya adalah sebagai fasilitator. Akhirnya fasilitator anak belajar. Akhirnya saya kemudian mengapresiasi anak tersebut. Wah, bagus ya. Hebat, kamu udah pernah ke sana ya. Coba ceritakan bagaimana pengalaman kamu berkunjung ke Masjidil Haram untuk ibadah di sana. Nah, akhirnya dia senang. Kemudian dia cerita, begini Mister. Wah, gitu. Nah, saya kemudian saat itu mendengarkan penjelasan pemaparan dari murid saya. Gitu. Saya mendapatkan beberapa informasi tambahan yang sebelumnya saya tidak ketahui. Gitu. Nah, itu sebelum pandemi ya. Apalagi sekarang ya, setelah pandemi, di mana internet, sumber belajar dan sebagainya, anak sudah sangat terbiasa. Maka kita sangat yakin bahwa anak-anak jadi makin kreatif, makin terbiasa dengan teknologi, ya, dan dukungan ya, fasilitas jaringan internet sekarang juga makin baik. Ya, provider internet kan sangat paham kebutuhan akan itu. Kalau misalnya nggak bagus sinyal dan sebagainya, nanti kan ditinggal sama pelanggan. Akhirnya pilihannya adalah meningkatkan kualitas. Gitu. Jadi fasilitas jaringan internet makin baik dan motivasi belajar anak makin meningkat. Kenapa? Kan kemarin-kemarin pandemi, di rumah mulu, bosan kan? Begitu, oke sekarang belajar di sekolah, wah seneng, happy gitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang ya bisa mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi lebih berprestasi pasca pandemi. Jadi sayang sekali kalau seandainya tidak ada perbedaan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Padahal kondisinya sudah sangat berubah. Kondisi sudah sangat berubah, jadi wajib ya bagi kita untuk membayar learning loss
yang kemarin selama 2 tahun pandemi kita alami, anak-anak kita alami ya, agar sekarang setelah pandemi ini ya, anak-anak jadi makin berprestasi. Nah, jadi tidak ada pilihan lain kecuali untuk bahwa pasca pandemi anak-anak harus makin berprestasi. Nah, ini saya sambil baca ini ya, sambil baca teks di chatroom ya. Pak Nanang, saya ingin tanya, anak saya kelas 1, setiap pagi mau berangkat gugup dan sering enek ya. Bagaimana membuat anak rileks dan riang bersemangat saat mau pergi ke sekolah? Nah, ini ya karena kelas 1 tadi ya, mungkin dia butuh ya untuk adaptasi gitu. Dia belum tahu siapa temannya, belum tahu siapa gurunya, ya karena namanya juga kelas 1 ya. Nah, ini apa yang bisa kita bantu untuk anak tersebut ya. Kita pastikan bahwa anak paginya harus dalam kondisi yang nyaman dulu ya. Supaya bangun tidur segar, maka malamnya jangan tidur larut begitu ya. Jadi malam tidur harus waktunya cukup ya, sehingga kemudian pada saat bangun pagi segar. Kemudian kita bisikan, kita sampaikan bahwa nanti kamu akan banyak teman di sana, kamu akan banyak bermain-main dengan teman-teman baru di sana begitu. Gurunya nanti baik, gurunya nanti sayang gitu, perhatian begitu. Nah, kemudian juga yang namanya anak masih butuh penyesuaian ya, perlu dukungan. Maka ketika berangkat sebaiknya kita sendiri yang mengantar ya, jangan diantar oleh orang lain gitu. Biasanya ada pembantu atau apa, usahakan kita yang mengantar sebagai orang tua sebagai wujud dukungan, dan kemudian kita pertemukan dengan kalau bisa ya dengan guru yang nanti akan mengajar. Kemudian kita sampaikan, Bu Guru, ini loh anak saya nanti belajar sama ini di hadapan anak tersebut. Kemudian tunjukkan bahwa guru ini nanti akan sangat membantu adik ya untuk sama-sama belajar misalnya sebagainya. Nah, jadi yang seperti ini ya semoga membuat anak kemudian menjadi kegugupannya, khawatirnya, ketakutannya akan hal baru tadi itu bisa terkurangi. Jadi dukungan dari kita sebagai orang tua penting untuk. Nah, ya mungkin untuk sesi tanya jawab ini juga nanti akan dipandu oleh Mr. Aib ya, karena mungkin akan ada lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari chatroom ataupun mau secara langsung open mic ya. Saya kembali kepada slide ini. Jadi bahwa anak-anak kemarin selama pandemi mengalami ada learning loss ya, kemudian memang ada beberapa sisi baiknya ya. Ini saya mau ungkapkan juga ya, berdasarkan data-data di pesantren ya, itu ternyata nilai pelajaran itu memang ternyata ada peningkatan. Tapi kalau di pesantren itu make sense. Kenapa? Karena di pesantren itu kan gurunya tetap ada di situ, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan sebagaimana biasa. Yang tidak terjadi adalah orang tua nggak boleh menjenguk. Jadi selama setahun itu tidak ada kunjungan ya. Bahkan libur pertengahan tahun itu pun juga ditiadakan. Jadi liburnya digabung di akhir tahun. Jadi selama 1 tahun betul-betul anak belajar gitu di pesantren gitu. Jadi tidak ada intervensi dari orang tua, dari rumah atau tamu atau siapapun, karena memang dibatasi tidak boleh ada kunjungan begitu. Dalam masa pandemi 2 tahun belakangan itu nilainya meningkat gitu. Saya tanya kepada beberapa pesantren karena kebetulan anak saya sekarang masuk ke pesantren dan itu ternyata real ada peningkatan prestasi belajar ya selama pandemi. Tapi memang make sense karena betul-betul anak fokus di situ. Nah, sekarang bagaimana agar kemudian pada anak-anak didik kita di Al-Azhar ini ya, itu juga anak-anak akan mengalami peningkatan prestasi. Apalagi tadi yang saya sebelumnya ikuti juga ada pemaparan tentang teknologi-teknologi yang sekarang diaplikasikan di sekolah ya. Jadi nanti baik guru, orang tua, ya, siswa akan lebih mudah dalam akses berbagai macam informasi melalui aplikasi yang tadi sudah ditawarkan. Artinya
kita semakin literate nih. Orang tua semakin literate, ya, semakin terbuka ya teknologinya, tidak lagi gaptek, anak-anak juga, ya, guru-guru juga, pihak sekolah juga. Jadi kecepatan kita untuk mengejar ketinggalan itu semakin bisa dilakukan. Ya, nah jadi memang pasca pandemi anak-anak harus semakin berprestasi. Saya pikir demikian pemaparan singkat saya. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya, karena saya sangat yakin ada banyak mungkin share dari baik guru maupun orang tua. Saya kembalikan kepada Mr. Aib untuk memandu sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Mr. Nanang, Kak Nanang ya. Ya. Luar biasa nih paparannya. Tadi ada hal-hal yang menarik juga tentang pengalaman langsung dari siswa yang kemudian siswa memberikan pengetahuan kepada gurunya. Jadi memang prestasi anak sekarang itu menurut saya jauh lebih tinggi ya, kemampuan mereka dalam mencari sumber belajar. Nah, ini menarik sekali nih. Ya, Ayah Bunda, untuk pertanyaan ada 2 model. Pertama model chat, nanti akan saya bacakan. Kedua raise hand dulu dengan emoticonnya. Nanti kita cek siapa yang raise hand. Ya, tapi saya ingin bacakan dulu, ini ada yang menarik juga nih, karena nih dari chatnya. Misalnya ini dari tadi yang sudah yang gugup dan enak udah ya. Ini dari Antasari 668 ya, mau namanya maunya. Saya Anggun, bundanya Abam kelas 4E. Selama pandemi anak kurang aktivitas menyebabkan anak berat badannya naik. Sebenarnya ibu guru juga begitu nih, ada beberapa teman naik juga. Bukan hanya anak-anak. Bagaimana cara membuat anak lebih aktif? Nah, itu gimana? Karena apa satu-satu saya coba bacakan 2 dulu ya, 2 dulu. Ya. Pak Nanang, saya mau tanya, anak saya kelas 1 dan dia tidak pernah TK karena pandemi. Ya, emang ada informasi juga nih agak sedih juga, beberapa TK di masa pandemi itu kekurangan siswa karena dianggapnya hanya tempat bermain. Jujur saya selaku orang tua merasa khawatir apakah anak saya bisa mengikuti pelajaran. Nah, ini mungkin itu dulu, karena ada 2 dulu. Baik, terima kasih. Silahkan nanti setelah ini kita potong yang raise hand-nya ya, yang pertanyaan langsung. Ya. Terima kasih Mr. Aib ya. Yang pertama ya, anak-anak jadi doyan makan, jarang bergerak ya, itu salah satu dari apa ya, kondisi pandemi akhirnya menyebabkan seperti itu. Namun memang tidak sehat kalau seandainya lebih banyak diamnya. Apa yang bisa kita lakukan? Baru saja ya, misalnya tadi pagi saya menyempatkan waktu ya melakukan senam bersama anak saya. Jadi saya pakai YouTube ya, ditampilkan di TV ya, ditampilkan TV kan jadi lebih besar itu. Ya, senam gitu. Bergerak gitu. Nah, senamnya cari musik-musik yang energik ya, yang energik gitu ya, bersama dengan anak itu. Sampai berkeringat. Ya, saya merasa berkeringat, alhamdulillah lumayan gitu. Selain bermanfaat untuk anak, bermanfaat juga untuk saya. Karena saya juga rupanya memang harus kembali lagi meningkatkan exercise ya, supaya berkurang lah ininya ya, kalori-kalori di tubuh ini terbakar begitu. Nah, jadi memang perlu kita seimbangkan aktivitas-aktivitas fisik kita nih ya. Atau pada saat libur ya, pada saat kita punya waktu longgar ya, kita ajak anak untuk jalan ya. Untuk jalan kalau bisa di ruang yang lebih terbuka gitu, ruang yang lebih terbuka. Kemudian bawa sesuatu lah, misalnya di situ bawa bola, bawa raket, bawa apa gitu. Jadi sambil bergerak apa gitu, supaya tidak terus-menerus berada di ruang tertentu atau misalnya di rumah gitu ya. Jadi sarannya ya supaya lebih aktif adalah kita lakukan kegiatan. Tapi anak kalau berkegiatan sendiri tentu kan tidak menarik. Jadi usahakan ada partnernya, apakah kakaknya atau adiknya atau dengan kita sebagai orang tua. Anak saya ada 2, tapi karena anak saya yang satu sudah ke pesantren, jadi yang satu lagi kan nggak ada temannya, akhirnya ya saya yang menjadi partner untuk bermain bersama tadi senam. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, anak yang tidak pernah TK. Nah, ini
bagaimana ya kira-kira anak-anak itu bisa nggak mengikuti kegiatan di SD? Secara perkembangan psikologi sebetulnya, Bapak Ibu, asal memang sudah usia sekolah, maka secara psikologis dan secara akademis tidak masalah, Bu. Terkadang kekhawatiran itu memang hinggap di pikiran kita, itu menjadi kayak semacam dalam surat An-Nas itu yuwaswis fi sudurin nas gitu kan, mengganggu gitu. Nah, itu harus kita hilangkan itu kekhawatiran itu. Tapi kita iringi juga dengan langkah-langkah apa? Ya, langkah-langkah tadi ya, misalnya minta kerjasama dengan wali kelasnya di kelas 1 itu untuk turut memantau seandainya ada misalnya perilaku anak saya kok diem atau apa mojok atau apa, nah itu minta untuk didekati, ditanya, diajak ngobrol, kemudian dipairkan, di apa ya, dipairkan itu disandingkan dengan teman yang lain untuk diajak main begitu. Jadi asalkan secara usia sudah cukup matang, Bu ya, maka saya pikir tidak perlu terlalu khawatir lah ya. Saya dulu masuk SD nggak pakai TK juga, Bu. Karena zaman dulu itu ya TK itu masih sangat jarang ya. Jadi saya langsung SD gitu. Jadi ternyata nggak masalah juga gitu. Memang TK itu sebetulnya hanya untuk belajar bersosialisasi gitu. Kemarin kan pada saat pandemi kan anak-anak mau TK bagaimana karena tujuan sosialisasi tapi online gitu. Dilakukan secara online, maka orang tua pun jadi banyak berpikir gitu kan, daftar TK tapi kegiatannya online di rumah gitu. Akhirnya ya kegiatannya sama saja seperti tidak sekolah begitu. Jadi itu memang yang disampaikan oleh Mr. Aib, banyak terjadi TK-TK itu kekurangan murid ya gitu. Jadi kekhawatiran itu menurut saya memang ada saja pada orang tua, tapi tidak perlu ya terlalu khawatir, Bu. Insya Allah karena anaknya sudah cukup umurnya, maka dia nanti akan bisa segera beradaptasi, Bu. Gitu. Ya. Kembali Mr. Aib. Ya, terima kasih Kak Nanang nih lo pertanyaannya tadi. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih yang di chat ini tentang bullying ya. Ini pertanyaannya saya bacakan dulu. Nah, dari Ibu Laura Kevin kelas 3C, Pak Nanang saya mau tanya nih tentang bullying yang terjadi saat anak bersekolah, baik dalam belajar maupun bermain bersama di sekolah dengan cara kok hilang sebentar. Oke. Bagaimana cara mengatasinya? Tiap kali pulang sekolah selalu bercerita tadi dikata-katain maupun dipukul. Kira-kira seperti itu. Ini ada satu lagi atau satu-satu dulu kan Nanang ya, silakan. Oke. Ya baik, nggak apa-apa, satu dulu deh tentang bullying ya. Bapak Ibu sekalian, bullying ini memang apa ya, satu sisi menjadi penghambat bagi perkembangan anak ya, kalau terlalu dan memang sudah melewati batas-batas tertentu ya. Tapi yang namanya sesama anak begitu, itu kan ada saja ya bercanda begitu, ada gesekan gitu, ada perselisihan gitu. Itu menurut saya ya nature-nya anak memang demikian begitu. Nah, dalam beberapa program terkait dengan maksudnya anti bully ya, anti bullying ya. Saya dulu ketika menjadi guru, menjadi konselor, saya sering mengikuti kegiatan training tentang anti bullying. Itu memang anak perlu dikasih tahu tentang bagaimana sih cara menghadapi bullying dan apa sih perilaku-perilaku yang termasuk kategori bullying. Jadi anak perlu mendapatkan pengetahuan itu. Sehingga misalnya ada kata-kata tertentu yang itu sebetulnya nanti akan membuat anak menjadi terluka secara psikis ya, menjadi merasa minder dan sebagainya. Itu perlu dikasih tahu. Apalagi kalau sudah sampai ke fisik. Kemudian kita perlu juga kasih tahu kepada anak-anak seandainya ada teman yang dibully, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau misalnya ada anak-anak yang pulang sekolah, kemudian bercerita dikata-katain atau dipukul, nah apa yang harus kita lakukan begitu? Tentu kita harus berkoordinasi dengan guru kelas ya,
kita cross check dengan guru kelas bagaimana kegiatan di sekolah, apakah anak saya menyendiri, apakah anak saya dikucilkan gitu kan. Kemudian minta informasi itu apa yang perlu kami bantu kita lakukan agar anak saya, katakanlah ternyata anaknya memang menyendiri saja. Nah, ini juga terkait dengan personality ya. Ada anak-anak tertentu yang memang dia nggak nyaman kalau bermain dengan teman-teman yang lain. Akhirnya dia lebih nyaman sendiri. Nah, ketika bermain sendiri itulah kemudian menjadi anak-anak yang lain misalnya godain, gangguin. Nah, jadi langkah yang saya sarankan Bapak Ibu konsultasi atau diskusikan dengan guru kelas ya. Cari tahu informasi yang sesungguhnya apa yang terjadi gitu. Terkadang ada anak-anak tertentu yang sebetulnya tujuannya bercanda ya ketika ngomong, tapi ditanggapi oleh anak itu sebagai menghina gitu, membuli begitu. Nah, itu perlu kita klarifikasi gitu. Saya sangat meyakini bahwa sebetulnya setiap anak itu bersih, bahwa setiap anak itu tadi level kejujurannya itu di atas orang dewasa gitu, baik begitu ya. Hanya mungkin mereka belum tahu bagaimana secara mengekspresikan kalimat ketika mau bercanda, ketika mau bermain begitu ya. Cara untuk mengajak bermain, ayo kita main gitu. Mungkin terlalu memaksa sehingga anaknya merasa, "Kok aku dipaksa-paksa, aku ditarik-tarik," gitu. Padahal tujuannya untuk ngajak main bareng begitu. Nah, jadi ketika kita klarifikasi ternyata tujuannya bukan untuk membuli begitu. Saya berapa kali dulu ketika menjadi konselor, ketika saya mediasi antara satu anak dengan anak yang lain itu, setelah dimediasi ternyata nggak ada maksud untuk membuli sih sebetulnya. Hanya kemudian anak yang merasa menjadi korban itu mempersepsi bahwa temannya itu membuli gitu. Tapi ada anak juga yang cara ngomongnya, cara bicaranya, cara ininya memang terkadang agresif gitu. Nah, untuk anak-anak tertentu itu perlu kita dekati juga ya. Gitu. Jadi memang ada dua arah. Jadi saran yang paling awalnya adalah coba Ibu konsultasikan dengan kepala sekolah bagaimana untuk mendapatkan informasi ketika anak-anak di kelasnya apakah menyendiri atau ada temannya gitu. Semoga sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mengkhawatirkan itu. Demikian. Kembali ke Pak Aep. Ya, Kang Anang, nih waktunya ternyata semakin bergeser dan bergeser ya. Kita Pak Admin sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya. Sampai jam 12 nih kayaknya Kang Anang nih. Ada waktu, masih ada waktu 5 menit lagi. Ini pertanyaan terakhir kayaknya dari 2 chat itu. Yang pertama tentang meningkatkan percaya diri. Nah, ini kan dari siapa ini? Dari Raisya. Oh iya ya. Kemudian ada juga yang tentang memotivasi anak agar semangat dalam kegiatan setelah menjalani perubahan pembiasaan di masa pandemik. Jadi ini tentang kepercayaan diri dan memotivasi diri. Ya. Ya. Baik. Jadi ini pertanyaan terakhir nih Kang Anang ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ke saya, ini kebetulan udah buka Facebooknya juga nih. Facebooknya Pak Nanang nih banyak nasihat-nasihat penting untuk anak-anak kita ya. Nih, saya sudah berteman udah cukup lama ternyata begitu saya cek. Dari tahun berapa? Dari tahun belasan. Ya, Kang Nanang silakan. Oke, baik. Terima kasih Mr. Aep ya. Bagaimana untuk meningkatkan atau menanamkan rasa percaya diri dan berani pada anak? Berikan berikan peran, berikan tanggung jawab. Ya, di sekolah, di kelas itu biasanya ada peran-peran tertentu. Misalnya kalau udah kelas 5, kelas 6 itu menjadi petugas upacara gitu ya. Dikasih peran sebagai pembaca Pancasila, pembawa apa gitu ya. Itu digilir begitu ya. Itu. Jadi tentu orang tua, tentu guru ya biasanya tahu ini anak ini kayaknya bisa nih diberikan peran gitu. Atau pada saat pelajaran tertentu misalnya itu kan ada tugas-tugas sekarang dibuat dengan drama misalnya ya, dibuat untuk pelajaran sejarah misalnya tentang pahlawan gitu. Nah, dibuat pakai drama. Jadi ada yang jadi pahlawannya, ada yang jadi Belandanya, ada yang jadi tentaranya gitu kan. Nah, jadi ketika tampil begitu kan akhirnya kan anak merasa, aku diperankan gitu, mendapatkan peran gitu.
Tentu pada saat awal-awal latihan mungkin masih ada canggung, tapi dengan pembiasaan maka anak akan merasa, oh aku bisa. Jadi secara sederhana untuk menanamkan percaya diri itu berikan peran, berikan tanggung jawab, ya. Tapi peran dan tanggung jawabnya yang memang anak itu mampu untuk melakukannya, ya, sehingga kemudian dia tidak merasa terbebani begitu. Nah, tanggung jawab yang peran eee, yang double ya, yang bisa dikerjakan gitu. Kemudian tentu anak itu kan ada hambatan-hambatan misalnya kekhawatiran, ketakutan akan perannya misalnya ya. Ketika pertama kali harus tampil itu kan anak mungkin gugup dan sebagainya. Itu kita latih dulu ya di rumah ya. Di rumah misalnya nih kemarin ya pengalaman ketika anak saya bikin video gitu kan. Nah, ketika pertama kali bikin video kan mungkin ada gugupnya dulu. Jadi, oke, Kak, nggak usah di-tag dulu videonya. Jadi coba ceritakan dulu, coba ngomong dulu. Jadi saya bantu, saya latih, saya arahkan begitu. Nah, setelah sudah mulai terbiasa baru kemudian saya tag videonya gitu. Jadi memang ada proses ya kalau dalam psikologi itu eee ada scaffolding ya. Scaffolding itu ada perancah gitu, teorinya Vygotsky itu ya. Jadi anak itu jangan langsung diberikan tanggung jawab yang terlalu berat. Kalau terlalu berat anak merasa aku nggak mampu sehingga kemudian tidak semangat. Tapi juga jangan dibiarkan tanpa tantangan. Kalau nggak ada tantangan jadi nggak mau bergerak. Jadi berilah tantangan sebatas yang dia bisa achieve di situ ya. Selangkah sedikit di atas sedikit dari yang bisa dia achieve gitu. Jadi ada tantangan itu. Scaffolding ya atau zone proximal development kalau ada teori yang lainnya lagi ya. Gitu. Itu untuk menanamkan percaya diri dan berani pada anak. Jadi berikan peran, berikan tanggung jawab. Konsultasi dengan guru kelas, Bu, tolong anak saya sesekali dikasih tugas apa gitu. Untuk memimpin pada saat mau masuk kelas, memimpin siap gerak gitu. Jadi digantian begitu, di rolling kayak gitu. Itu membuat anak oh ya aku ternyata bisa juga ya. Kemudian tadi untuk memotivasi anak supaya semangat setelah pandemi ini ya. Tadi yang saya berikan di meme ya, itu bisa semoga bisa membantu. Jadi secara sederhana ya kalau untuk memotivasi memang terkadang anak itu mengapa sih nggak semangat? Biasanya ya anak nggak semangat itu karena mungkin kita sebagai orang dewasa itu nggak aware bahwa sebetulnya anak itu punya prestasi, walaupun itu kecil, tapi tidak kita anggap gitu. Ya, orang tua nggak menganggap bahwa itu sebagai prestasi, jadi biasa saja. Ada anak cerita, ayah tadi aku ini, oh gitu ya. Ayah tadi aku mendapatkan hadiah ini. Oh oke, gitu. Jadi responnya biasa saja sehingga kemudian bagi anak ini nggak menarik ya bagi orang tua, sehingga jadi nggak semangat lagi. Jadi kita apresiasi ya, sekecil apapun prestasi yang anak lakukan, anak torehkan, kita apresiasi gitu. Jadi kita aja orang dewasa kalau diapresiasi merasa senang ya, apalagi anak-anak gitu. Jadi saya sangat menyarankan ya untuk kita melihat anak kita secara utuh. Memang anak kita dalam proses belajar gitu, sehingga prestasinya mungkin tidak langsung maksimal gitu. Tapi sekecil apapun prestasi yang ditorehkan itu tetap haruslah kita apresiasi gitu. Jadi itu sederhana. Tadi saya sudah sampaikan misalnya ada 5 anak itu semangat karena apa? Anak suka dengan pelajaran. Biasanya suka dengan pelajaran itu karena ada kaitannya dengan keseharian. Misalnya dia pernah main game apa gitu. Di main game itu ada strategi apa atau apa. Nah, sehingga kemudian dia tertarik di situ. Jadi terkadang ada permainan-permainan tertentu yang sebetulnya related dengan pelajaran gitu. Nah, itu tidak semua permainan di game anak itu harus kita larang misalnya. Ada permainan-permainan tertentu seperti misalnya anak saya yang sekarang yang kecil itu lagi masih belajar membaca. Jadi ada game membaca gitu kan dari yang kita download gitu. Jadi dia suka gitu. Gitu. Nah, itu kita fasilitasi gitu. Tapi secara sederhana tadi ya, kepekaan kita untuk mengapresiasi prestasi anak sekecil apapun itu, Bu. Ya. Nah, jadi itu semoga bisa membuat anak merasa di-recognize, bisa diakui ya, dan bisa mendapatkan kembali semangat belajarnya gitu. Kemudian juga dengan partner tadi saya sampaikan memiliki teman belajar yang saling menguatkan. Kita perlu tahu siapa teman dekatnya dia.
siapa teman dekatnya dia, dan kemudian konsultasi dengan sesama orang tuanya untuk saling mendukung gitu. Apa sih yang disukai oleh anak saya, oleh teman anak saya dalam belajarnya. Nah, nanti kita support bareng-bareng gitu. Demikian ya, Mr. Aib. Waktunya sangat terbatas nih, sudah mulai azan di tempat Oh saya. iya betul betul. Ya, terima kasih nih Kak Nanang. Kayaknya sebenarnya masih banyak pertanyaan atau hal-hal lain, tapi terima kasih sekali, kita aplaus buat Kak Nanang ya, luar biasa. Nah, sebelum saya kembalikan ke MC nih, terima kasih juga buat Kak Nanang. Ada kata-kata bagus nih dari IG-nya Nanang Suprayogi 1, nggak tahu nih IG-nya ada berapa, itu ada angka 1. Ini kata-kata yang menarik nih, 3 hari yang lalu nih, judulnya apa momen bersama orang tua yang paling diingat anak. Waduh. Pertama, menjadi sosok yang membuatnya nyaman. Kedua, merelakan banyak waktu yang bersama anak. Ketiga, keharmonisan orang tua. Keempat, menegur anak dengan penuh cinta tanpa amarah. Dan yang terakhir, memberikan hadiah yang menyenangkan. Nah, jadi di IG-nya nih penuh dengan kalimat-kalimat makna yang sepertinya baik untuk kita telaah, kita jalankan, kita laksanakan. Ini saya juga bertemannya udah lama juga ngikutin anak-anak nih. Dari sebelum menjadi dokter banyak kayaknya. Terima kasih Kak Nanang, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita. Katanya khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat ilmunya, bermanfaat pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan juga di saat nanti kita bisa saling berjumpa kembali untuk menggali, berbicara, menjelaskan, dan memberikan respon-respon positif untuk perkembangan anak kita. Terima kasih Kak Nanang. Saya doakan mudah-mudahan tetap sehat, selalu bahagia. Amin. Dan kita bisa berjumpa dalam seminar-seminar parenting berikutnya. Terima kasih, saya undur diri. Pak Nanang terima kasih juga ayah bunda semua.